Oke teman-teman, ketemu lagi sama saya ya. Jangan bosan-bosan lihat muka saya ya. Minggu ini kita akan belajar MATLAB lagi tentang perulangan. Kalau minggu kemarin kita belajar tentang percabangan atau if. Nah, minggu ini kita mau belajar tentang perulangan. Ya. Kita flashback dulu ya minggu kemarin ya. Jadi kemarin kita udah belajar tentang percabangan ya, percabangan. Itu ada 3 ya, if biasa ya, if tok, terus ada if else ya, sama yang 3 adalah next if. Jadi ada if, else, nanti ada if lagi, if else ya, kayak gitu ya. Dan itu udah kita pelajari minggu kemarin. Kita mau review aja yang if biasa ya. Jadi intinya if itu adalah percabangan. Jadi itu intinya adalah percabangan. Cabangnya di mana? Cabangnya di pertanyaan syaratnya. Ya, jadi dia ada pertanyaan syarat. Nah, apakah syaratnya terpenuhi? Pertanyaan itu. Apakah syaratnya terpenuhi? Nah, kalau syarat ini terpenuhi, maka dia nyabang. Kalau syaratnya terpenuhi, maka laksanakan perintah ya. Tapi kalau tidak terpenuhi, dia tidak melakukan apapun. Itu adalah yang kita pelajari minggu kemarin, yaitu if ya, if biasa. Nah, ini contohnya if, misalkan if A lebih dari B, kemudian ada perintah ya, kemudian N. Jadi ini ada inputan dulu ya, ada program sebelumnya. Nah, if-nya tuh di sini ya. Apakah A lebih dari B? Apabila ya, maka laksanakan perintah ya. Tapi kalau tidak terpenuhi, berarti kan A kurang dari atau sama dengan B. Nah, berarti tidak melakukan apapun ya, tidak melakukan apapun. Jadi kalau iya laksanakan perintah ya, tapi kalau tidak dia tidak ngelakuin apapun. Itu yang materi kita kemarin. Kita review dikit. Nah, di materi kali ini kita bakal bahas tentang perulangan ya. Jadi perulangan itu ada dua, ada for sama ada while. Nah, yang kita bahas di minggu ini for dulu ya. Minggu depan kita bahas while. Jadi for itu intinya adalah memasukkan variabel tertentu dengan suatu angka dari nominal atau nilai tertentu hingga tertentu ya. Saya ulangi, memasukkan variabel tertentu dengan suatu angka dari nominal tertentu hingga tertentu. Misalkan saya punya variabel x ya. X ini mau saya isi angka 1 sampai 100 ya. Jadi X ini akan diisi oleh angka 1. Kemudian X ini akan diisi oleh angka 2. Kemudian X ini akan diisi oleh angka 3. Kemudian X ini akan diisi oleh angka 4 gitu, terus sampai 5, 6 terus sampai angkanya 100. Nah, itu makanya for ya. Jadi intinya for itu memasukkan variabel tertentu, misalkan tadi X. Variabel tertentu ini mau dimasukin dengan angka dari nominal tertentu hingga tertentu. Misalkan tadi nominal 1 sampai nominal 100. Jadi X ini dimasukin angka 1, kemudian dimasukin 2, kemudian dimasukin 3, terus sampai dimasukin angka 100. Itu diulang-ulang terus, namanya kan perulangan ya. Diulang-ulang terus. Contohnya ini ya. Contohnya saya mau bikin matriks kayak gini ya. Saya mau bikin matriks kayak gini nih. Ini enggak nih ya, ini enggak. Misalkan saya mau bikin matriks kayak gini. Ini ada matriks 1 kali 20. Jadi 1 kali 20 artinya barisnya ada 20, kolomnya cuma 1. Nah, 20 kali 1 ya, 20 kali 1. Jadi di masing-masing barisnya itu adalah nilai kuadrat dari baris tersebut. Jadi kalau baris pertama ya angkanya 1,
1 kuadrat ya, 1. Kalau baris kedua ya berarti 2 kuadrat, angkanya 4. Baris ketiga 3 kuadrat, angkanya 9. Nah, baris ke-10 angkanya 10 kuadrat, 100. Baris ke-15 angkanya 15 kuadrat, 225. Itu terus ya sampai baris ke-20, 20 kuadrat atau 400 ya. Untuk membuat matriks kayak gini kita bisa melakukan dua cara ya. Cara pertama adalah kita ketik satu-satu ya. Kita ketik satu-satu. Misalkan kita kasih nama matriks ini matriks X ya. Ini matriks X. X ini sama dengan 1, 4, 9, 16 dan seterusnya ya sampai 25. Sampai 200, sampai 20. 25, 36 terus sampai 400. Nah, itu bisa cara pertama. Cara kedua kita pakai for ya. Kita pakai for. Gimana cara nulisnya? Nah, cara nulisnya kayak gini nih. For A sama dengan 1 sampai 20. Enter. X kurung buka A, 1 kurung tutup sama dengan A kuadrat. Titik koma, enter, N ya. Jadi for A sama dengan 1 sampai 20. Kemudian X kurung buka A, 1 kurung tutup sama dengan A kuadrat N. Maksudnya apa? Pertama A bakal diisi oleh angka 1 dulu. A bakal diisi oleh angka 1 dulu ya. A bakal diisi oleh angka 1. Kemudian X kurung buka A, 1 kurung tutup sama dengan A kuadrat. A nya berapa? A nya kan 1. Berarti X kurung buka 1,1 sama dengan 1 kuadrat. Artinya kita mau bikin matriks dengan komponen kolom pertama dan baris pertamanya adalah 1 ya. Nah, kemudian ada pertanyaan, apakah A sama dengan 20? Nah, kalau iya ya sudah enggak ngapa-ngapain lagi, tapi kalau enggak dia ada perlakuan lagi. Apakah A sama dengan 20? Enggak, karena A nya cuma 1. Nah, kalau enggak berarti A sama dengan A plus 1. Asalnya 1, sekarang 2. 1 tambah 1 sama dengan 2. Nah, sekarang A nya jadi 2. X kurung buka 2,1 sama dengan 2 kuadrat. Nah, sekarang kita masukkan angka 2 kuadrat tadi atau 4 tadi itu ke dalam matriks X baris kedua ya. X 2,1 artinya matriks X baris kedua kolom ke-1 diisi dengan A kuadrat atau 2 kuadrat atau nilai 4 ya. Nah, sekarang ditanya lagi apakah A sama dengan 20? Jawabannya enggak, karena A nya masih 2. Berarti kalau enggak, A sama dengan A plus 1. Sekarang A nya 3. Berarti X kurung buka 3,1 sama dengan 3 kuadrat. Nanti 4. X 4,1 sama dengan 4 kuadrat. Terus sampai 20 ya. Sampai 20. Jadi intinya for ini memasukkan variabel A ini. Jadi ini ada A ya, sama A ini dengan angka 1 sampai 20. Dan dia akan berulang-ulang terus sampai angkanya A ini ya sama dengan 20. Kita coba aja ya. Kalau di MATLAB jadinya kayak gini. For A sama dengan 1 sampai 20. X A,1 sama dengan A kuadrat. Nah, kemudian kita tampilkan X nya ya, atau enggak usah lah, ini ya. Kita coba run ya.
Jadi nanti hasilnya kayak gini. Nah, pertama dia kayak gini dulu, X sama dengan 1. Kenapa 1? Karena X kolom pertama baris pertama adalah 1. Nah, habis itu X sama dengan 1, 4. Nah, dia masukkan yang kedua. Jadi X baris kedua kolom pertama adalah 2 kuadrat. Terus gitu ya, sampai angka ke 20. Jadilah nanti X-nya, nah ini hasil akhirnya ini. Jadi X ini adalah matriks, ada 20 baris, kolomnya cuma 1, isinya adalah nilai kuadrat dari masing-masing barisnya ya. Oke. Itu dikit materi dari saya. Nah, sekarang timbul pertanyaan, Pak, ngapain kita susah-susah belajar for, Pak? Kan bisa aja kita langsung nulis aja, Pak. X sama dengan 1, 4, 9 kan gitu kan ya. 25, ya bisa aja. Nah, ini masih untung 20 aja. Nah, kalau permintaannya 2000, mau ditulis satu-satu sampai 2000 gitu, kan tidak mungkin. Cuman kalau pakai for, mau berapapun, 2000 pun bisa. Jadi kita run, nanti hasilnya kayak gini ya. Bentar, 2000 kita pakai titik koma aja. Nah, kalau di run hasilnya kayak gini. Nah, ini adalah matriks X, isinya adalah angka dari 1 kuadrat sampai 2000 kuadrat. Nah, ada banyak banget nih. Nah, makan nggak mungkin kita nulis satu-satu kan. Nah, makanya kita pakai for. For ini untuk mempermudah perulangan. Oke, kurang lebih itu materi minggu ini. Minggu depan kita belajar perulangan yang satu lagi, yaitu while. Nah, bedanya apa sih perulangan sama percabangan? Bedanya adalah arah panahnya ya. Kalau percabangan itu arah panahnya ke bawah, artinya dia tidak mengulang-ulang. Jadi pertanyaan ini hanya ditanyakan satu kali ya. Apakah A lebih dari B? Ya kalau ya ya ini, kalau enggak ya ini gitu kan ya. Dia cuman nanya sekali aja. Setelah dijawab ya, dia laksanakan perintah. Kalau dijawab enggak ya berarti sudah. Jadi dia cuman ditanya satu kali aja. Tapi kalau perulangan itu dia bakal ditanya berulang-ulang. Apakah ini? Tidak. Nah, maka ini nanti diulang lagi. Arah panahnya ke atas. Kalau percabangan arah panahnya ke bawah, artinya dia tidak ditanya berterus-terus, tidak ditanya berulang-ulang. Tapi kalau perulangan panahnya ke atas. Jadi selama belum terpenuhi syaratnya, dia bakal diulang-ulang terus sampai syaratnya terpenuhi. Itu bedanya perulangan dan percabangan. Ya, kurang lebih sekian materi untuk minggu ini. Kalau ada pertanyaan bisa disampaikan di kolom komentar, atau kalau butuh cepat bisa di japri ya. Minggu depan kita belajar tentang while. Oke, sekian dari saya. Terima kasih.